Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini nanti kita akan membahas mengenai fungsi huruf kapital. Bahwa kita ketahui, huruf kapital memiliki banyak fungsi yang dapat diterapkan dalam penulisan bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Huruf D pada kata dia harus menggunakan huruf kapital karena ini digunakan di awal kalimat. Fungsi yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Huruf A dan huruf H pada kata Amir Hamzah wajib ditulis kapital karena ini menunjukkan unsur nama orang. Contoh lainnya, misalnya Jenderal Kancil. Huruf C dan huruf K pada kata Jenderal Kancil wajib ditulis kapital karena kata Jenderal Kancil menunjukkan nama julukan. Fungsi yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K pada kata kapan wajib ditulis kapital karena posisinya berada di setelah petikan langsung. Fungsi yang keempat yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk juga sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan. Nah, penulisan di awal kalimat kata Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan nama agama dan nama Tuhan. Fungsi yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang, termasuk gelar kehormatan yang mengikuti nama orang. Perlu diingat bahwa penulisan nama gelar, kehormatan, dan lain sebagainya wajib diikuti oleh nama diri. Apabila tidak diikuti nama diri, tidak dibolehkan menggunakan huruf kapital. Contohnya, ayah hari ini resmi menjadi haji. Kata haji pada kalimat tersebut tidak boleh menggunakan huruf kapital karena setelah kata haji tidak diikuti oleh nama diri. Masih berada di fungsi yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, semoga berbahagia Sultan. Kata Sultan di huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena S pada kata Sultan merupakan gelar kehormatan atau keturunan. Selanjutnya, fungsi yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Kata Wakil Presiden Adam Malik di awal kalimat semuanya menggunakan huruf kapital karena gelar jabatan diikuti oleh nama diri. Lain halnya ketika contoh soalnya akan seperti ini. Adam Malik hari ini resmi menjadi wakil presiden. Kata wakil presiden tidak boleh menggunakan huruf kapital karena apa? Karena setelah kata wakil presiden tidak diikuti oleh nama diri.
Fungsi yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Bali. Ingat, yang ditulis huruf kapital adalah setelah kata bangsa, suku, dan bahasa. Jadi, bangsa Indonesia ditulis kapitalnya di kata Indonesianya saja. Bangsanya, B-nya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sama halnya kata suku Dayak. Suku tidak perlu ditulis huruf kapital, yang ditulis kapital adalah kata Dayaknya di huruf D-nya saja. Dan perlu diingat bahwa nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, kejawa-jawaan. Kata kejawa-jawaan tidak menunjukkan pada suku Jawa, tapi ini merujuk pada kata turunan. Contoh lainnya yaitu ke-Inggris-Inggrisan. Ini tidak menunjukkan bangsa Inggris, tapi ini bentuk turunan. Fungsi selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, hari Galungan, dan hari Natal. Perlu diingat bahwa penulisan kata hari Jumat yang wajib ditulis kapital adalah huruf J pada kata Jumat. Huruf H pada kata hari tidak perlu menggunakan huruf kapital. Masih di fungsi yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi, ketika kita menunjuk atau menuliskan peristiwa sejarah, wajib menggunakan huruf kapital. Contohnya, Konferensi Asia Afrika, KAA. Ini wajib menggunakan huruf kapital. Perang Dunia. Kata Perang Dunia di huruf P dan D wajib menggunakan huruf kapital. Fungsi yang ke-9 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jakarta, Bukit Barisan, Jawa Barat, itu menggunakan huruf kapital. Ingat, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Andi berenang di sungai. Kata sungai tidak boleh menggunakan huruf kapital karena setelah sungai tidak diikuti nama diri. Lain halnya apabila bentuk kalimatnya berubah, Andi berenang di sungai Mahakam. Maka kata sungai dan Mahakam menggunakan huruf kapital. Perlu diingat bahwa huruf pertama pada nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, jeruk Bali. Kata Bali tidak boleh menggunakan huruf kapital karena ini menunjukkan pada jenis jeruk. Contoh lain, nangka Belanda. Kata Belanda ini bukan menunjukkan letak geografi, tetapi ini adalah jenis nangka. Petai Cina. Kata Cina tidak boleh menggunakan huruf kapital karena ini bukan bentuk negara, tetapi ini adalah jenis petai. Jika ini digunakan sebagai kekhasan daerah, contohnya batik Solo, kata Solo, huruf S-nya wajib kapital. Karena apa? Karena ini menunjukkan kekhasan daerah. Selanjutnya, fungsi yang ke-10 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam negara, lembaga, badan, organisasi,
atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya, di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contohnya, Republik Indonesia. Ini wajib ditulis kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Wajib menggunakan huruf kapital. Fungsi yang ke-11 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi, penulisan kata tugas jika di awal tetap menggunakan huruf kapital, tetapi jika ini letaknya di tengah ataupun di akhir, wajib tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Judul bukunya wajib kapital kecuali kata ke, karena kata ke menunjukkan kata tugas. Fungsi yang ke-12 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, SH atau Sarjana Hukum. Penulisannya wajib kapital karena ini menunjukkan sebagai nama gelar. Fungsi yang ke-13 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Kata Bapak ditulis wajib kapital karena ini menunjukkan kata sapaan. Lain halnya ketika contohnya yaitu saya memiliki 2 saudara. Kata saudara tidak boleh digunakan huruf kapital atau tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital karena ini bukan merupakan kata sapaan. Yang membedakan adalah kata sapaan bapak, ibu, saudara. Yang namanya sapaan adalah kata ganti yang merujuk pada seseorang. Jelas, orang yang diajak bicara wajib berada di situ. Contoh tadi, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Otomatis Hasan bertanya pada Bapak dan posisi Bapak berada di dekat Hasan. Tetapi ketika kalimatnya saya memiliki 2 saudara, maka saudara saya tidak wajib berada di situ. Otomatis kata saudara bukan kata sapaan karena saudara tidak digunakan sebagai kata sapaan atau tidak diajak untuk berbicara secara langsung. Demikian tadi adalah penjelasan fungsi huruf kapital. Silakan dipelajari, silakan dihayati beserta contohnya. Karena kita ketahui bahwa huruf kapital atau fungsi puebi lainnya ini sangat-sangat bermanfaat dalam penerapan ilmu bahasa. Apalagi ketika kalian yang sedang mempersiapkan ujian TPS atau UTBK, sangat saya sarankan untuk mempelajari ejaan yang disempurnakan atau puebi karena ini sangat membantu dalam mengerjakan soal. Baik, demikian tadi adalah penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.